Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang metafora beserta pembentukannya dan batasan prototipe. Oke, mari kita mulai. Metafora beserta pembentukannya. Lakoff dan Johnson menyatakan bahwa metafora ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep metafora meliputi 3 hal berdasarkan pengalaman, yaitu 1. Ide atau makna untuk menandai sesuatu yang berupa objek disebut juga petanda. 2. Ekspresi linguistik yaitu berupa kata-kata sebagai wadahnya atau kontainer disebut juga petanda. 3. Yaitu cara komunikasi atau cara penutur menyampaikan maksud secara figuratif atau acuan. Richard menyatakan metafora adalah perbandingan yang menelaah kesamaan atau kemiripan antara satu objek dengan objek lain yang dijadikan perbandingan. Wahab menyatakan dalam berpikir dan menciptakan metafora, manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya maupun makhluk bernyawa ataupun tidak bernyawa. Disebut studi ekologi tentang sistem ekologi. Menurut KBBI 5, metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, tulang punggung dalam kalimat, pemuda adalah tulang punggung negara. Secara umum, metafora adalah penggunaan kata atau frasa ke makna yang lain daripada makna literalnya. Metafora merupakan perluasan makna dari makna harfiah kepada makna figuratif atau majas yang dilakukan berdasarkan kepada perbandingan, perumpamaan, kesamaan, atau kiasan antara kata atau frasa yang dijadikan sumber dengan makna yang dijadikan sasaran atau targetnya. Makna harfiah adalah makna pertama kali tertangkap pada pikiran penutur. Makna yang dapat dipahami pada keadaan lepas konteks. Metafora bekerja dengan melakukan perbandingan atau semacam simile. Contoh yang sering dipakai adalah kaki atau manusia yang dipakai secara metaforis dalam frasa kaki gunung yang berarti bagian terbawah dari sebuah gunung. Dasar pemilihan kata ini adalah adanya kemiripan fungsi dan letak kaki, yaitu sebagai penyangga badan manusia yang dalam kaki gunung disamakan dengan bagian dasar gunung, yang juga dianggap penyangga badan gunung karena fungsi maupun kolah. D. Dengan menghubungkan ruang dan waktu. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu waktu telah pergi ataupun waktu telah berlalu. Adapun contoh lain dalam bahasa Indonesia yaitu jam telah tiba ataupun telah tiba jamnya. E. Menghubungkan ruang dengan kuantitas. Dalam bahasa Indonesia, contohnya musim. Adapun ada yang mengatakannya panen raya ataupun juga kesempatan besar. F. Dengan menghubungkan panca indera. Suara yang cantik dan transfer makna dari gejala pendengaran ke visual dalam bahasa Indonesia yaitu bisa menjadi suara melengking ataupun suara tajam. F. Hubungan kebutuhan badani dengan kognisi. Dalam bahasa Indonesia, meraba-raba berarti dapat diartikan dengan mengira-ngira. Tiga konsep pembentukan metafora. Yang pertama itu konsep atau hal yang dibicarakan agar lebih dipahami atau topik atau vehicle. 2. Konsep yang sudah dipahami atau citra atau tenor. 3. Makna atau kualitas yang memperhatikan persamaan antara citra dan topik.
atau ground atau titik kesamaannya. Batasan prototip. Shaed, Cruz, dan Jascott menyatakan batasan berdasar prototip membantah bahwa konsep adalah sesuatu yang terstruktur, sehingga ada di antara anggotanya yang bersifat sentral atau pusat ataupun titik tengah, yakni anggota yang mengandung kekhasan atau tipikal. Contohnya konsep furnitur, misalnya memiliki sejumlah anggota seperti meja, kursi, lemari, lampu, tempat tidur, dan sebagainya. Prototip dalam KBBI artinya model yang mula-mula atau model asli yang menjadi contoh baku ataupun contoh khas. Ketika penutur berbicara, biasanya memiliki stereotip dalam pikirannya, yaitu pengetahuan dan pengalaman tentang contoh-contoh tipe-tipe yang tergolong dalam fokus sebuah kategori daripada yang kurang sentral. Dalam eksperimennya, Eleanor Roach dan William Labov menyimpulkan bahwa penutur bahasa tidak mengalami kesulitan dalam mengenali atau melakukan klasifikasi anggota-anggota kelompok dari suatu kategori, dan mereka merasa semakin sulit ketika penutur berhadapan dengan yang bukan tipenya. Labov membuat eksperimennya menguji kemampuan rakyat untuk mengenali suatu wadah untuk barang cair dan membedakannya antara mangkuk dengan cangkir dan antara cangkir dengan vas. Dilakukan dengan membedakan macam wadah berdasar isinya. Di antaranya ada yang dapat berisi kembang, kentang, ataupun berisi kopi. Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia melakukan kategorisasi dengan menggunakan kapasitas kognitif pikirannya, khususnya dengan menggunakan kemampuan alami dan kulturalnya sebagai dasar untuk konseptualisasi prototip yang menonjol dari batas-batas di antara barang-barang lain yang mengarah ke yang bersifat lebih pinggiran atau yang samar. Inti dari teori prototip itu dapat dipandang sebagai contoh nyata atau ciri-ciri karakteristik pasangan abstrak. Bisa juga dipandang sebagai hasil dari pengalaman kultural.